Cinta Pertama Sang Presdir. Bab 001. Di sebuah klub malam terbesar di kota J, seorang gadis berumur 24 tahun bernama Davia sedang asyik mengelap gelas yang sudah dicuci oleh temannya Farah. Mereka hanya selisih umur 1 tahun, lebih tua Farah. Jadi bisa dikatakan mereka masih sebaya, itu juga yang membuat mereka dekat. Hei, Far, nih gelas masih ada nodanya. Kamu gak lihat ceplakan bibir merah perempuan-perempuan itu masih nempel? Davia menyodorkan gelas itu pada temannya, bahunya bergidik jijik. Aduh Nona Bos, teliti banget ya kerjanya. Maaf ya Nona Bos, jangan dipotong gaji saya ya, gurau Farah tersenyum manja. Hush, nanti ada yang dengar, balas Davia sambil menempelkan telunjuk pada bibirnya yang sudah mengerucut. Ya memang benar, Davia adalah putri dari pemilik klub malam tersebut. Ayahnya lumayan berada, dia memiliki sektor bisnis lainnya namun tak cukup besar seperti klub malamnya ini. Davia merasa bosan harus selalu menjadi tuan putri dimanapun dia berada. Ayahnya sangat menjaga dan menyayanginya. Dia tak rela putrinya terluka sedikit pun. Karena cukup baginya kehilangan istri, dia tak ingin kehilangan putrinya juga. Maka ayah Davia, Tuan Danu, selalu memanjakan putrinya. Tapi justru itu jadi membosankan bagi Davia. Tak dapat bergerak bebas, dan tak bisa menjadi dirinya sendiri. Bahkan impiannya untuk menjadi seorang desainer perhiasan pun tak mampu ia wujudkan. Ayahnya terlalu banyak melarang. Maka dengan segala jurus andalan, ia meminta izin pada ayahnya untuk dapat bekerja part-time di klub ayahnya tersebut dan dia akan kerja part-time di sebuah minimarket pada hari Selasa dan Jumat. Baginya menjalani kehidupan seperti orang biasa adalah kebahagiaan untuknya sendiri. Ada rasa hangat dalam hatinya ketika bisa bergaul seperti orang kebanyakan. Karena sebenarnya dia hanya memiliki sedikit teman, bahkan sepupu perempuannya pun tak pernah menghiraukannya. Namanya Kristal, kini dia adalah seorang aktris terkenal. Baginya, kehadiran Davia adalah sebuah ancaman. Karena bagaimanapun juga, Davia selalu lebih dalam segi apapun darinya. Kristal selalu merasa iri pada Davia. Mendapatkan izin dari ayahnya bukan berarti dia dapat bergerak dengan leluasa. Tentu saja ayahnya selalu menjaganya dengan mengerahkan beberapa bodyguard tanpa sepengetahuan Davia untuk menghindari kalau-kalau terjadi sesuatu pada putrinya. Namun bukan Davia namanya jika dia tak mengetahui kalau ia sedang dibuntuti. Dia tahu ayahnya mengirimkan pria-pria tersembunyi untuk menjaganya yang selalu berkamuflase dengan pakaian biasa, tidak dengan setelan jas hitam-hitam yang gampang menarik perhatian. Jadi bila tak cukup pintar, sebenarnya tak akan ada yang mengetahui keberadaan mereka. Hingga akhirnya sekali waktu Davia pernah dipala oleh seorang preman di sebuah halte bus. Dengan sigap 3 orang pria berjalan mendekati dan menghajar preman tersebut. Davia melihat kejadian itu hanya berlalu dan tak menghiraukan mereka. Baginya tak masalah dia dibuntuti, asal tak berdampak yang berlebihan padanya. Nona Bos, panggil Farah yang langsung mendapatkan pukulan kecil di bahunya. Ops, Via. Hehe, Via, begitu dia biasa dipanggil. Sekali lagi kamu panggil aku kayak gitu lagi, aku pecat kamu dari sini, ancam Via, matanya sudah membulat bahkan hampir keluar. Iya ampun bos. Ops, sadar tak menjaga mulutnya dengan baik. Farah langsung menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangannya. Lagian kenapa sih, kamu tidak mau orang tahu siapa kamu sebenarnya? Udah lagi pakai dandanan cupu begini. Orang yang matanya katarak pun sekali liatin kamu dengan seksama pasti tahu kalau kamu tuh aslinya cantik pakai banget. Gak perlu kamu tutupin segala pakai kacamata tebel yang jelek ini dan tahi lalat palsu di pipimu itu, Via. Jelasnya panjang lebar. Davia memang sosok yang sempurna bagi kaum wanita. Kulitnya yang putih, parasnya yang cantik ditambah bentuk tubuh yang proporsional membuatnya selalu jadi incaran kaum Adam. Kamu kan tahu Farah. Kalau yang lain tahu siapa aku sebenarnya, jadi gak seru dong. Mereka bakalan pasang topeng mereka terus di depan aku.
Aku gak suka, aku mau biasa bergaul dengan yang lainnya. Aku juga jadi tahu plus minus dari mereka. Soal dandanan, ya ini demi melindungi diri aku. Biar laki-laki gak pada suka sama aku. Kasian temen aku jomblo terus, haha, Via mengakhirinya dengan tertawa. Sialan kamu, An, seru Farah sambil mencipratkan busa-busa hasil dari mencuci gelas pada Via. Tapi An, selain aku sama ayah kamu siapa lagi yang tahu identitas kamu yang sebenarnya? Bapak manajer doang, Far. Cuma dia yang dipercaya sama ayah. Kalau kebanyakan yang tahu, nanti bakalan ada aja yang nyari keuntungan ke ayah lewat aku ini. Terlalu bahaya buat aku, apalagi kita kerja di klub malam begini. Semua kalangan, dari dunia atas maupun dunia bawah datang ke tempat ini. Si Farah hanya manggut-manggut. Makanya, awas ya kalau kamu sampai nusuk aku dari belakang atau bongkar identitas aku, tambahnya lagi sambil menodongkan garpu yang sedang dilapnya pada Farah. Di sisi lain klub, di sebuah ruang VIP berkumpul beberapa pengusaha kenamaan di kota ini. Mereka saling berbincang dengan didampingi wanita-wanita cantik nan seksi yang siap menghibur mereka. Suasana menjadi riuh ramai, terdengar beberapa pria saling bicara. Dan beberapa lainnya saling menggoda wanita. Hingga datanglah 3 orang pria tampan. Pria pertama berdiri di depan dengan rambut ikalnya dan posturnya yang tinggi menjadi tameng untuk 2 pria di belakangnya. Pria pertama nampak membukakan pintu dan membungkuk hormat pada 2 pria selanjutnya. Mereka berdua adalah kakak beradik. Di sebelah kanan adalah adiknya, pria tampan nan elegan dengan senyuman yang dapat membuat para wanita dengan mudah jatuh dalam pelukannya. Dan yang sebelah kiri adalah kakaknya, seseorang tinggi jenjang dan menampakkan aura dingin dari dirinya yang membuat dia terlihat begitu harismatik. Tatapannya tajam namun tanpa ekspresi, membuat lawan bicaranya tak bisa membaca jalan pikirannya. Setibanya mereka, suasana menjadi agak kaku. Para tamu mulai berdiri memberi hormat pada mereka. Si adik tak menghiraukan, dan hanya menatap genit pada setiap wanita yang dilewatinya. Sedangkan si kakak jalannya lurus ke depan, hanya sesekali mengangguk menerima salam dari yang lainnya. Mereka bertiga sudah disiapkan tempat khusus di sudut ruangan dengan sofa yang elegan dan beberapa wanita sudah menunggu di sana. Si adik langsung berbinar matanya. Namun si kakak menatap wanita-wanita itu tajam. Si rambut ikal mengerti dan menyuruh mereka itu pergi. Hei kak, kalau kau tidak mau, mereka buatku saja. Jangan kau usir mereka, ucap si adik sambil menarik wanita-wanita itu dan memeluk bahu mereka di sisi kanan dan kirinya. Tapi ada satu wanita dengan berani bergelayut di tangan si kakak. Beraninya kau, pergi sekarang juga, bentak rambut ikal seraya menarik wanita itu dari tangan tuannya. Si kakak hanya menatap wanita itu tajam. Suasana pun mencekam, karena si kakak tak terbiasa sembarangan disentuh oleh orang lain. Apalagi oleh wanita seperti itu, tatapannya tajam seakan menohok mata si wanita. Maaf tuan, saya tidak sengaja. Saya hanya ingin menemani tuan, ucap si wanita terisak. Karena kini dirinya sudah ditarik paksa oleh si rambut ikal. Usir dia, perintah si kakak sambil duduk di sofa dengan elegannya. Si adik melihat kelakuannya hanya geleng-geleng kepala. Maaf tuan, atas ketidaknyamanan ini, ucap salah satu pria di sana sambil takut-takut. Si kakak memejamkan mata sambil melambaikan tangan, tanda tak masalah. Tapi tetap saja suasana di ruangan menjadi kaku setelah ada kejadian itu. Semuanya menjadi salah tingkah, takut membuat kesalahan pada tuan besar yang baru saja datang itu. Si adik menggeleng lagi selalu tak habis pikir akan sikap kakaknya kalau sudah menyangkut soal wanita. Makanya, awas ya kalau kamu nusuk aku dari belakang atau bongkar identitas aku, tambahnya lagi sambil menodongkan garpu yang sedang dilapnya pada Farah. Nih, aku tusuk kamu dari depan, jadilah mereka main perang-perangan dengan garpu yang mereka pegang. Tenang saja, Via, kamu bisa percaya kok sama aku. Aku tahu aku bukan orang kaya,
tapi juga bukan berarti aku miskin hati yang gak tahu balas budi. Via, kamu itu orang baik, selalu peduli sama orang lain. Aku gak bakalan lupa kebaikan kamu sama aku, ucap Farah sambil berkaca-kaca matanya. Sudah. Kenapa jadi serius begini sih? Via merasa tak perlu untuk membahas apa yang sudah dia lakukan terlepas untuk orang lain pun. Tapi berbeda dengan Farah, dia akan selalu mengingat semua kebaikan Via yang sudah membantu biaya rumah sakit ibunya, juga membantunya mendapatkan pekerjaan di sini. Terlebih lagi sifat Via yang low profile membuat Farah makin kagum padanya. Hari Selasa, pukul 8 malam. Jam dinding di lobi sebuah gedung menunjukkan waktunya. Terdengar suara lift terbuka, sesosok pria dengan kaki jenjangnya keluar dari sana. Tubuhnya yang tinggi, tegap nan berisi beserta aura dingin yang menyelimuti dirinya memberikan kesan karismatik yang tinggi. Dia adalah Zidane. Seorang presidir muda yang kini berusia 30 tahun namun sudah menjadi orang nomor satu di kota ini. Bisnisnya pun sudah berkembang sampai ke luar negeri. Glory Corporation, bukan perusahaan peninggalan ayahnya yang tinggal dilanjutkan kejayaannya. Dia memulai semuanya dari nol saat perusahaan itu diambang kebangkrutan akibat ulah pamannya yang serakah. Kini pamannya dihukum tak boleh kembali ke dalam negeri. Tak hanya sekedar menghukum, Zidane masih memiliki hati nurani. Maka ia mengirim pamannya ke negara C untuk mengembangkan anak perusahaan di sana. Zidane adalah pengusaha muda yang bertangan dingin juga berdarah dingin. Dalam waktu 5 tahun, dia sudah bisa membangkitkan perusahaannya bahkan melebihi kejayaan sebelumnya. Tapi dia juga tak segan pada siapa saja yang tak memiliki loyalitas dan integritas pada perusahaannya. Pilihannya antara hidup dan mati. Kembali ke lobi, Zidane berjalan menuju parkiran yang didampingi oleh asisten pribadinya Han. Pria berambut ikal yang tak kalah dingin dengan tuannya. Han mengambil alih kemudi, sedangkan Zidane duduk di kursi penumpang. Nampak guratan-guratan penat di wajah mereka. Dan mobil pun berjalan keluar area perusahaan. Dilonggarkannya dasi Zidane. Kemudian disesapkannya sebatang rokok pada bibirnya yang tipis namun bervolume. Begitu seksi bagi kaum hawa. Setelah kaca jendela mobil terbuka, dihembuskannya asap dari rokok itu. Sambil sesekali menatap keluar jalanan untuk menghilangkan penat akibat seharian bekerja. Tak berapa lama mobil yang mereka tumpangi berhenti, tapi tujuan mereka masih jauh. Maaf tuan, sepertinya bannya bocor, Han memberi laporan. Panggil montir untuk memperbaiki. Aku akan tunggu di minimarket itu, ucap Zidane seraya menunjuk minimarket di seberangnya. Maaf tapi tuan kan tidak terbiasa dengan tempat seperti itu, Han merasa tidak enak. Karena bagaimanapun juga Zidane terbiasa dengan tempat-tempat mewah, kalangan atas. Yang tempatnya bersih tak bercela plus pelayanan layaknya hotel bintang 5. Lalu aku harus bagaimana? Hah? Sudahlah, Zidane beranjak sambil melambaikan satu tangannya tanda dia tak mempermasalahkannya. Dari sisi Zidane, terlihat seorang gadis sedang mengelap kaca minimarket. Rambutnya panjang dikuncir dua dengan kacamata besar dan tahi lalat di pipinya. Zidane berjalan menuju ke sana, dipesannya segelas kopi untuk sekedar mengusir penatnya. Zidane memilih duduk di dekat gadis yang sedang mengelap kaca itu. Dia adalah Via. Via berusaha ramah dan menyapanya, "Selamat malam, Tuan. Apakah Anda sendirian?" Zidane mengedikkan bahunya dan menunjuk ke arah mobilnya di seberang yang sedang diperbaiki dengan arah matanya. Dan Via hanya membulatkan mulutnya saja, tanda mengerti. Suasana menjadi hening, hingga Zidane membuka suara. "Mengapa kau berpenampilan seperti itu?" tanyanya tajam. Via membulatkan matanya, "Apakah kau mengenalku, Tuan?" Zidane menggeleng singkat, Via menghembuskan nafas lega. Lalu, Via masih bingung dengan pertanyaan lawan bicaranya ini. "Kau itu tidak bisa menyembunyikan penampilan aslimu di balik dandananmu yang terlalu dibuat-buat ini," jelas Zidane. "Apakah terlalu kelihatan?" Zidane mengedikkan bahunya. "Menurutmu?" sambil menyeruput kopinya. "Ah, kupikir ini sudah sempurna."
Haha, Via tersenyum kaku. Hening sesaat, kau tahu tuan, dengan penampilanmu yang seperti ini pun sungguh terlihat kau bukan hanya orang kantoran biasa. Apakah kau seorang bos? Tanya Via sedikit ragu. Zidane kembali mengedikkan bahunya. Menurutmu, dia kembali menyeruput kopinya. Tentu saja iya. Ops, Via menutup mulutnya merasa keceplosan. Zidane melirik tajam, dan kau, siapa dirimu? Apakah seorang nona besar? Mana mungkin, ucap Via gugup sambil melambai-lambaikan tangannya dan tersenyum kaku. Masa ku bilang iya, ucapnya dalam hati. Menjadi biasa itu enak tuan, ada rasa hangat saat bisa bergaul seperti layaknya manusia biasa, Via menambahkan. Zidane melihat selembar kertas jatuh dari kantong celana Via, dia pun memungutnya. Dilihatnya adalah sebuah gambar cincin yang sederhana namun elegan. Ini punyamu? Tanyanya pada Via. Wah iya, terima kasih tuan, Via mengambil kertas itu dari Zidane. Kau yang menggambarnya. Ah iya, aku menyukai desain perhiasan. Dan kau tahu, tuan, kuharap ini akan jadi cincin pernikahanku kelak, jelas Via. Bisakah kau berikan itu padaku? Pinta Zidane sopan. Tapi tuan, kau kan bisa membuatnya lagi, ucap Zidane dan mengambil paksa gambar cincin itu. Dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Cih, apa-apaan ini? Ini namanya pemaksaan, ucap Via dalam hati. Ponsel Zidane bergetar, dret, dret, dret. Dan dia pun menjawab, baiklah, aku ke sana. Dia bangun dari tempat duduknya. Aku pergi, ucap Zidane berpamitan pada Via. Dan melangkah pergi. Terima kasih, tuan. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi, ucap Via sedikit berteriak sambil membungkukkan badannya dan tersenyum manis. Ya, ya pergi sana. Selamat tinggal juga cincinku, gerutunya dalam hati. Beberapa langkah di luar minimarket, Zidane menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Via yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Sampai jumpa. Cih, akankah kita bertemu lagi? Optimis sekali kau. Tapi, siapakah kau sebenarnya? Ucap Zidane dalam hati. Dia terus melanjutkan langkahnya menuju Han yang sudah berdiri di samping mobilnya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Deru mesin mobil meninggalkan tempat itu.